Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas C. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi dari persamaan diferensial. Mungkin perkenalkan, nama saya Aryo Wicaksono dengan NIM 116230073. Perkenalkan, nama saya Alifada dengan NIM 116230084. Perkenalkan, nama saya Alika Samadina Nazara dengan NIM 116230059. Perkenalkan, nama saya Felisa Putri Zahra dengan NIM 116230062. Saya Dimas Sakibowo dengan NIM 1162002. Ya, di sini kami akan menjelaskan terkait penerapan PDB dengan aplikasinya pada global agregator dengan masing-masing konsentrasi teoria yang masing-masing pada T1 pada kadar Z0 pada 0 dan T2 pada Z0 pada kadar 100 gram per liter dengan masing-masing pencampurannya ada dengan air 2 gram per liter, 2 galon per menit. Nah, di sini kita digunakan untuk mengaplikasikan bagaimana konsentrasi dari teoria dalam keadaan waktu fungsi C1 dan C2, di mana teoria sendiri merupakan reagen yang biasa digunakan sebagai reagen alternatif pengganti cyanida dalam proses sanitasi, yang biasa digunakan untuk emas dan perak, yang mana bisa dibilang lebih ramah lingkungan sesuai dengan jurnal dan paper pada jurnal Biosafta pengeluaran pada tahun 2022. Di sini dilakukan percobaan menggunakan teoria dengan variasi konsentrasinya diperoleh konsentrasi sekitar 50 hingga 70% yang dimana bisa bersaing dengan sanitasi lah. Nah, di sini dari persamaan awal yang saya sebutkan C1 dan C2 tadi dapat diperoleh diketahui persamaan itu dengan kondisi awalnya yang sebenarnya tadi bisa dilihat C1 dan C2 nya. Nah, di sini yang ditanyakan C1 dan C2 dalam fungsi T dalam matriks dan dari vektor eigen. Dari data-data yang kita tahu sebelumnya dapat dilakukan penyelesaian. Mula-mula akan dilakukan perusahaan sistem persamaan diferensial yang diketahui dari data yang awalnya. Nah, dari matriks yang diketahuinya maka dapat diketahui bahwa D per dt untuk C1 dan C2 itu, maaf tulisan saya yang kurang rapi ya, 0,02 diperoleh persamaan diferensial dari data yang diketahui dalam bentuk matriks eigen adalah sebagai berikut. Oke. Tahap selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai matriks dari matriks koefisiennya, nilai eigen dari matriks koefisien. Nah, nilai eigen lambda memenuhi persamaan determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, di mana A ini adalah merupakan matriks koefisien dan I ini merupakan matriks identitas. Berdasarkan tahapan sebelumnya, determinannya itu kita jadi matriks min 0,02 min lambda, ini 0,02 ini min 0,02 min lambda. Nah, matriks ini kita kali silang, yang ini kita kuadratin dikali silang ini, hasilnya ini dikuadratin, begitu juga yang sebaliknya ini dikuadratin juga. Nah, setelah kita kuadratin kita jumlahin hasilnya ini 0,004 ditambah 0,02 lambda ditambah 0,02 lambda tambah lambda kuadrat min 0,004 sampai dengan 0. Nah, 0,04 nya bisa kita coret, sisa dari lambda kuadrat ditambah 0,04 lambda sampai dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, di mana lambda keluar, lambda dalam kurung lambda ditambah 0,04 sampai dengan 0. Itu kita bisa mendapatkan lambda yang pertama itu sampai dengan 0 dan lambda yang kedua itu adalah min 0,04. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan faktor eigen dari nilai eigen yang sudah didapatkan. Dari langkah sebelumnya itu didapatkan nilai eigen yang pertama itu adalah 0 dan nilai eigen yang kedua adalah min 0,04.
dari matriks tersebut kita akan mendapatkan penyelesaian 0,02 C1 ditambah 0,02 C2 sama dengan 0. Maka didapatkan C1 sama dengan min C2, sehingga nilai vektor eigen yang kita dapatkan untuk C2 adalah 1,1. Selanjutnya kita mencari solusi umum dan sistem persamaan diferensialnya. Berdasarkan rumus solusi umumnya ini ada Y sama dengan C1 dalam kurung P. Kenapa kita menggunakan P? Karena kita mencari konsentrasi dalam satu waktu. Selanjutnya ada P lambda 1 T ditambah C2 dalam kurung T lambda 2 T. Lalu kita masukkan angka P dalam rumus dari yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi Y1 sama dengan C1. T kita masukkan dari C1 yang di sini. Itu ada 1 E. Karena lambda satunya itu adalah 0, jadi kita masukkan 0 dikali T ditambah C2 dalam kurung 1 dari C2 yang di sini, lalu dikali P pangkat min 0,04 itu dari lambda 2 nya yang ada di sini, lalu dikalikan T sehingga menghasilkan C1 ditambah C2 dikali E pangkat min 0,04 T. Selanjutnya untuk C2 nya itu sama aja, tinggal dimasukin koefisiennya, lalu ada C1 dikali 1 dikali E pangkat 0 dikali T ditambah C2 dikali min 1 ini dari C2 yang di sini, dikalikan E pangkat min 0,04 dikali T sehingga mendapatkan hasil C1 dikurang C2 dikali E pangkat min 0,04 T. Nantinya itu dari yang dikalikan C1 0 itu sama dengan 0 dan C2 0 itu sama dengan 10. Nah habis itu C0 itu sama dengan C1 plus C2 dengan C2 0 itu sama dengan C1 min C2. Dari kedua sini dieliminasi hasilnya menjadi C1 sama dengan 75 dan C2 ini sama dengan minus 75. Maka dari fungsi umum ini dimasukkan nilai C1 sama C2 nya. C1 dalam fungsi T itu kan C1 plus C2 ini kan 75 ditambah minus 75 E pangkat minus 0,04 T. Hasilnya itu 75 dalam kurung 1 minus E min 0,04 T. Terus C2 dalam fungsi T sama dengan 75 kurangi minus 75 E pangkat minus 0,04 T. Hasilnya itu 75 dalam kurung 1 min E pangkat 0,04 T. Jadi kedua konsentrasinya setidaknya pada 75 mg per liter.